Anak kucing kenapa diaminin? Emang mau jadi anak kucing? Buat bapak dan ibu gurunya yang nanti jawab salam penuh dengan semangat, kita doakan juga, mau nggak? Yang nanti jawab salam penuh dengan semangat, kita doakan bapak ibu gurunya selalu sehat, murah rezekinya, tambah kaya raya, tambah sukses karirnya, lunas hutangnya. Amin. Ibu-ibu yang semua amin gitu ya. Kayaknya hutangnya paling banyak nih Bu ya. Oke, kalau gitu kita jawab salam yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau bilang hore, silakan angkat tangannya ke atas. Bisa? Oke, siap. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Yang sudah mandi silakan angkat tangannya. Bilang saya. Oke, siap. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Ini sebagian bapak ibu belum ada mandi. Nggak pada angkat tangan ya. Kita ulangi sama-sama Bu ya. Siap, pandangannya kita ulangi sama-sama ya. Siap. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Saya. Siapa yang tadi pagi mandinya pakai sabun cuci? Kenapa anak-anak di sini mandi pakai sabun cuci ya? Di mana-mana mandi itu pakai sabun man, biar badannya jadi badannya jadi wah, kayak sapi. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Lomba duduk paling rapi, tangannya dilipat, senyumnya dibuka. Oke, adik-adik kabarnya sehat? Alhamdulillah. Bapak ibu guru sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya mewakili dari teman-teman lembaga Duta Amal Nusantara mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Dewan Majelis Guru karena sudah mengizinkan kami hadir ke sini untuk berdongeng bersama adik-adik. Siap? Siap dengarkan dongeng? Siap dengarkan cerita? Oke, kalau gitu kakak pengen lihat semangatnya. Kalau kakak bilang mana semangatmu? Kayak gitu jawabannya. Bisa? Tes dulu ya. Mana semangatmu? Mau yang lebih keren? Mau yang lebih mantap? Yang lebih keren dan lebih mantap jawabannya seperti ini. Dengerin. Angkat jempolnya ke atas, kanan dan kiri. Sudah diangkat yang tinggi. Angkat tinggi lagi, terus bilang, ini semangatku. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mau yang lebih keren? Mau yang lebih mantap? Yang lebih keren dan lebih mantap jawabannya seperti ini. Dengerin. Sabar, oke? Sabar, tahan dulu. Jangan buru-buru, sabar dulu ya. Jawabannya kayak gini, dengerin. Nungguin ya. Jawabannya kayak gini, dengerin. Yang lebih keren tuh kayak gini. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore.
Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa semangatnya adik-adik, keren. Tapi pertanyaan kakak nih, adik-adik di sini sudah pernah jumpa dengan kakak? Sudah pernah ketemu? Belum? Berarti kenal nggak ini siapa? Nggak kenal? Padahal ini kakak orangnya terkenal loh. Kakak ini orangnya terkenal di seluruh kamar mandi. Masa terkenal di kamar mandi ya? Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak J H O. Bacanya apa? Jeho? Bukan. Ini namanya adalah Kak Jo. Kak siapa? Kak lo? Kak Jo. Kak siapa? Iya, nanti kalau mau nengok di TikTok, Instagram, YouTube. Kok YouTube sih? Di YouTube itu ada namanya Cerita Kak JHO. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini namanya Kak siapa? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Jo mau cerita untuk teman semua sekarang. Kak Jo ganteng apa jelek? Jelek? Oh, dia bilang jelek? Aku dia bilang jelek? Ganteng apa jelek? Siapa yang bilang jelek? Nih, Kak Jo mau nanya, kalau sapi sama kuda ganteng mana? Tikus sama kucing? Tikus sama monyet? Yang terakhir harus jujur ya, kalau monyet sama Kak Jo ganteng mana? Masa kayak gantengan monyet? Mana semangat bu? Mana suara bu? Mau main tebak-tebakan? Bisa menebak? Bersiap-siap. Kita main tebak suara. Tebak apa? Tebak suara. Silakan dengarkan terlebih dahulu. Ding 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 ding. Belum, tunggu dulu. Cepat banget ya. Dengerin dulu. Siap? Siap? Ding 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 ding. Belum ya. Allah, cepat banget. Belum, tunggu dulu. Dengerin dulu. Ding 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 ding. Mohon perhatian. Tebak-tebakan segera dimulai. Ding 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 ding. Tebak-tebak, ini suara apa? Nih dengerin suaranya. Dengerin. Kayak gini. Ya itu mah gampang. Kita kalau suara apa? Kalau suara kambing kayak mana? Banyak yang mirip kambing di sini ya. Tebak kalau ini suara apa? Kalau yang ini? Apa? Kuda. Kalau yang ini? Apa? Tebak aja monyet, jangan duduk di depan, monyet. Emang ada monyet pakai celana hitam? Ada? Benar. Monyet celana hitam. Emang ada monyet pakai baju biru? Monyet pakai celana hitam, baju biru. Emang ada monyet pakai jam tangan? Ada. Pakai sepatu? Megang mikrofon? Yang ada di depan? Yang ini? Mirip monyet? Mana semangat bu? Mana suara bu? Bersiap-siap. Sambil tepuk tangan boleh,
cerita dimulai. Teman-teman, Kak Ju punya sebuah cerita tentang seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ia adalah anak laki-laki, usianya 9 tahun. Namanya adalah Jojo. Siapa teman-teman? Iya, suatu pagi Jojo ini sudah terbangun dari tidurnya. Ada sebuah cahaya warnanya kuning, terang dan terbit saat pagi hari. Itu cahaya apa ya? Pagi itu cahaya mataharinya terbit, teman-teman. Terkokoklah seekor ayam. Gimana suara ayam? Pagi itu ayamnya berkokok kayak gini suaranya. Suara apa? Suara kakak. Pagi itu Jojo sudah bangun dari tidurnya. Assalamualaikum. Kurang kompak. Assalamualaikum. Pagi ini aku akan bersiap-siap untuk ke sekolah, teman-teman. Aku itu setiap tahun selalu dapat juara kelas. Aku adalah anak yang pintar. Tidak ada yang bisa menandingi kepintaranku. Semua kalah denganku. Yang pintar sih memang, tapi apakah itu akhlak yang bagus? Itu nggak penting. Yang penting aku menjadi anak yang pintar. Dia sangat sombong, teman-teman. Bahkan ketika di rumah nih, dia juga sikapnya nggak bagus sama orang tua. Akhlaknya nggak bagus sama orang tua. Pada saat itu dia mau mencari handuknya nih. Mau mandi, handuknya mana ya? Ada yang lihat handukku nggak? Mana ya? Bentar deh, aku tanya ibu aja. Dia lalu memanggil ibunya. Ibu! Dia manggilnya dengan nada yang keras dan teriak-teriak. Bolehkah seperti itu? Apakah akhlaknya bagus? Ibu, ibu di mana sih? Ibu, ada yang lihat ibuku nggak? Di situ ada ibuku nggak? Di situ. Ibu di mana sih, ibu? Handukku mana nih, ibu? Lalu ibunya datang, teman-teman. Anak ibu lagi cari handuk. Iya, handuknya mana sih, Bu? Nah, dengerin ibu. Anak yang baik itu adalah tutur katanya harus lembut sama orang tua. Ibu nggak penting kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu sudah menjadi anak yang pintar, kamu juga harus berakhlak. Udah deh, Bu. Dia lagi-lagi tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Dia suka membantah perkataan orang tuanya. Bolehkah seperti itu? Udah deh. Lalu ketika handuknya sudah dapat, dia pun mandi, teman-teman. Iya, sudah mandi. Coba lihat pakaiannya. Sudah rapi belum? Belum rapi. Rapin dulu. Sudah rapi? Belum lagi. Nah, bentar. Sudah rapi? Belum terus. Apa selesainya nih? Ya udah deh, aku berangkat sekolah aja. Bentar. Kamu nggak salat ibu dulu? Ibu nggak penting. Aku mau pergi berangkat sekolah aja. Nggak boleh gitu, nak. Kalau mau pergi keluar rumah, kemanapun kamu pergi, harus salam sama orang tua, harus pamit. Ibu nih, dengan terpaksa, teman-teman. Dia ambil tangan ibunya, lalu dia cium, teman-teman. Maka dengan penuh semangat, teman-teman, si Jojo pun berangkat ke sekolah naik sepeda. Sepedanya keren, teman-teman. Nama sepedanya adalah sepeda BMX. Ini adalah sepeda yang paling keren, teman-teman. Maka dengan penuh semangat berangkatlah si Jojo pergi ke sekolah. Saat di sekolah, Jojo dikasih tahu sama gurunya, Jojo, itu sepedanya harus dipakai rapi.
Pak Guru, buat apa sih parkir-parkir rapi, letak sini aja, nggak boleh kayak gitu, udah biarin aja deh. Nggak boleh gitu nak, kita sekolah ini punya peraturan dan kamu harus ikut dengan peraturannya bahwa ketika meletakkan sepeda harus disusun yang rapi. Lagi-lagi teman-teman, dia malah marah-marah, dia membentak gurunya. Bolehkah seperti itu? Tidak. Apakah akhlaknya baik? Tidak baik teman-teman. Bahkan ketika ada temannya nih, dia suka mengejek. Lihat itu kan Ani yang kemarin dapat nilai ulangan yang 20. Kasihan, coba lihat aku, nilai ulanganku 100. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatanku. Aku adalah Jojo, anak yang paling pintar. Itu nilainya 20. Ih, kenapa? Kenapa? Kenapa sih Ani? Kamu nggak boleh seperti itu. Kamu mengejek teman-temanmu sama saja kamu melakukan tindakan bullying. Hah? Tindakan apa? Bullying. Hah? Bullying? Bukan bullying. Oh, emang nggak boleh ya kalau ngejek-ngejek itu ya teman-teman ya? Dia tidak memiliki akhlak yang baik terhadap teman-temannya. Dia suka mengejek teman-temannya. Dia suka menghina. Bahkan Bukan cuma itu teman-teman. Aku dan teman-teman yang lainnya di sekolah sering dibuat nangis tuh sama si Jojo. Diejek, dipukul. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? nggak boleh karena itu adalah akhlak yang buruk. Menyakiti teman adalah akhlak yang buruk. Udah deh, nggak penting. Apa yang penting bagiku itu adalah kepintaran dan kecerdasan teman-teman. Saat di rumah, si Jojo itu karena dia mendapat juara kelas, dia dapat hadiah dari orang tuanya. Tahu nggak hadiahnya? Hadiahnya itu adalah HP iPhone. HP apa? Dapat hadiah baru, HP iPhone. Waktunya main ini nih. Kenapa? Seru banget. Ketika azan berkumandang, Jojo tidak sholat. Ketika disuruh makan sama orang tuanya, dia nggak nurut teman-teman. Bahkan ketika dia terlalu lama main HP, tiba-tiba matanya Jojo, kok matanya jadi pedih sih? Aduh, pedih banget. Kenapa sih? Karena terlalu lama bermain HP, matanya jadi memerah lalu pedih teman-teman. Dan tanpa sadar ketika dia lagi main HP, dia tertidur. Ini lagi seru nih. Jadi ngantuk. Gila, mau jatuh. Si Jojo main HP-nya sampai tertidur teman-teman. Apakah itu akhlak yang baik? Tidak. Bermain HP berlebihan itu ada akhlak yang bagus? Melalaikan sholat adalah akhlak yang baik? Tidak teman-teman. Dan ketika dia sudah tertidur, tiba-tiba dia berada di suatu tempat. Hah? Ini di mana? Kenapa tempatnya gelap seperti ini sih? Sangat gelap, tak ada cahaya. Aduh, aku kedel pipis lagi. Ini di mana sih? Aduh, ini di mana ya? Tiba-tiba terdengar suara. Hei. Siapa itu? Hei. Itu siapa sih? Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Tidak perlu tahu. Terus aku sini ngapain? Aku mau menanyakan sesuatu. Siapa namamu? Jojo. Dodo? Bukan. Jojo. Dodo? Bukan. Jojo. Oh, Jojo. Apakah kamu ada anak pintar? Iya, aku adalah anak yang pintar. Setiap tahun di kelas aku selalu juara. Nilai ulanganku selalu dapat nilai 100. Dan aku adalah anak yang paling pintar di sekolahku. Kenapa? Aku mau menanyakan sesuatu. Apa? Apa cita-citamu? Wah, cita-citaku aku mau jadi seorang raja. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Kalau jadi polisi? Tidak bisa. Kalau jadi tentara? Tidak bisa. Aku nggak bisa jadi apa-apa. Aku kan punya cita-cita kayak teman-teman di sini. Ada yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi tentara?
kamu tidak akan bisa meraih cita-citamu. Kenapa gitu? Karena kamu tidak lulus 3 ujian. Hah? 3 ujian? Emang apa aja ujiannya? Kamu harus lulus 3 ujian. Ada berapa teman-teman? Berapa ujian? 3 ujian. Apa aja itu? Yang pertama, kamu harus lulus ujian akhlak terhadap orang tua. Tenang aja, aku selalu berbuat baik sama orang tuaku. Tidak, kamu selalu membantah orang tuamu. Kamu selalu melawan orang tuamu. Dan kamu suka berkata kasar terhadap guru-gurumu. Berarti aku nggak lulus? Tidak. Terus ujian apa lagi? Ujian yang kedua, akhlak terhadap teman. Akhlak terhadap teman, aku selalu berbuat baik sama teman-temanku, dia kan? Aku selalu berbuat baik kan? Tidak. Aku selalu berkasih sayang kan? Tidak. Aku selalu menolong kan? Tidak. Anak-anak di sini saja tahu bahwa kamu selalu berbuat jahat terhadap teman-temanmu, suka menyakiti dan membuat teman-temanmu menangis. Berarti aku nggak lulus? Tidak. Tinggal satu lagi apa? Kamu terlalu sering bermain HP. Iya. Terus bagaimana dong? Kamu tidak akan bisa menggapai cita-citamu kalau kamu tidak lulus 3 ujian itu. Terus bagaimana? Jangan nangis. Jangan ketawa, lagi nangis ini. Jangan ketawa, jangan ketawa. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Aduh, aku menyesal telah melakukan perbuatan itu. Terus bagaimana dong? Apakah kamu mau meraih cita-citamu? Iya, aku mau meraih cita-citaku. Walaupun kamu pintar, tapi kalau kamu tidak berakhlak, kamu tidak bisa meraih cita-citamu. Jadi aku harus merubah akhlakku. Iya, kamu harus merubah akhlakmu. Oke deh, mulai hari ini aku berjanji, aku akan merubah akhlakku. Baiklah kalau begitu. Dan tiba-tiba teman-teman, Jojo terbangun dari tidur itu. Masih hidup. Aku takut teman-teman. Di mimpiku, aku nggak bisa meraih cita-citaku gara-gara nggak lulus 3 ujian. Ujian yang pertama apa tadi? Akhlak terhadap siapa? Akhlak terhadap orang tua. Yang kedua, akhlak terhadap siapa? Akhlak terhadap teman. Yang ketiga, nggak boleh terlalu sering main. Aku adalah anak yang pintar, tapi kalau aku nggak punya akhlak, aku nggak bisa meraih cita-citaku. Maka hari ini aku harus memperbaiki diriku. Aku akan merubah akhlakku menjadi lebih baik. Mulai hari itu teman-teman, dia merubah akhlaknya. Ketika bersama orang tua, dia manggil ibunya tidak lagi manggil kayak gini, ibu. Tidak lagi. Kayak gitu nggak boleh. Manggilnya harus kayak gini. Aku harus berubah. Dia tarik nafas, tahan 1 jam. Jangan. Dia tarik nafas lagi. Aku akan merubah perilakuku dan aku akan memanggil ibuku jadi lebih baik. Dia panggil ibunya kayak gini. Ibu, lebih lembut. Ibu, lebih lembut. Ibu, terlalu pelan. Coba sama-sama kita bantuin Jojo manggil ibu dengan nada yang lembut. Yuk, 1, 2, 3. Lebih lembut. Lebih lembut. Itu baru hebat. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman, hari ini Mana semangat, mana suara, kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati bilang hore, kalau kau senang hati mari kita lakukan, kalau kau senang hati bilang hore. Siapa yang senang dengarkan cerita? Siapa yang senang dengarkan cerita? Udah senang, udah bahagia. Pertanyaan Kak Jo, siapa nama anak dalam cerita tadi? Siapa? Jojo. Bagaimana perilaku Jojo? Jahat, tidak baik, terus
Tidak sopan. Sombong? Tidak punya? Tidak punya akhlak, benar banget. Apakah dia pintar? Apakah dia pintar? Apakah pintar? Apakah dia juara kelas? Tidak. Dia juara kelas tapi tidak berakhlak. Apakah pintar kemudian dia tidak berakhlak bisa meraih cita-cita? Tidak. Kalau mau meraih cita-cita, jadilah anak yang pintar dan juga berakhlak. Iya. Kalau bersikap sama guru di sekolah, bagaimana? Harusan. Boleh nggak teriak-teriak sama bapak ibu gurunya? Kalau di rumah boleh tidak? Nggak boleh, harus bersikap sopan dan lemah Oke, sama teman-teman. Boleh nggak kita menyakiti teman kita? Boleh nggak kita menyakiti teman kita? Tidak boleh, karena itu bukan orang yang berakhlak. Mana semangat, Bu? Mana suara, Bu? Lomba duduk paling rapi. Oke, teman-teman, pertanyaan Kak Jo, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Akhlak, apa lagi? Harus baik, pintar, apa lagi? Jangan main HP, apa lagi? Harus sopan, apa lagi? Iya, benar banget. Nggak boleh sombong dan sebagainya. Artinya banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya si Jo. Mana semangat, Bu? Mana suara, Bu? Udah selesai atau mau lanjut? Emang nggak capek? Masih mau lanjut? Kalau gitu, Kak Jo minum dulu boleh?